ya guys. Nah, jadi kenapa kita harus bangga jadi guru PAUD? Dalam menjadi guru PAUD itu banyak banget ya yang harus kita pelajari, yang harus kita mendalami gitu kan. Itu ada pengertiannya, ada banyak sekali tantangan. Terus gimana caranya kita buat jadi guru yang bagus, terus solusinya gitu kan. Kalau ada kenapa kita punya solusi seperti itu dan lainnya. Kak, saya mau nanya, apa sih pengertian dari profesi guru itu? Oke, dari profesi guru mungkin di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi kalau guru itu tidak hanya bertanggung jawab sebagai pendidik, tapi juga dia jadi sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan juga dia bertanggung jawab mengevaluasi anak-anak dan sebagainya. Jadi kayak kita tuh sebagai guru bukan cuman mengajarkan, tapi banyak sekali juga kita harus mengevaluasi anak-anak, kita memberi contoh-contoh yang baik. Maka dari itu kita sebagai guru itu harus profesional. Dan dalam guru PAUD itu memiliki undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru PAUD itu harus mempunyai prinsip profesionalisme yang termasuk memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dan profesional. Terus mempunyai komponen atau pengelolaan waktu yang imbalannya layak untuk kesejahteraan. Woi Dir, apa kabar? Baik. Lama lihat. Gimana nih sekarang? Alhamdulillah baik. Kerjanya apa? Belum kerja, gue masih kuliah. Oh iya lagi itu kan lu ini ya? Apa tuh? Kuliah guguran gitu ya? Iya. Gue lagi tuh dijelasin sama dosen gue tentang kayak jadi guru itu. Tapi gue masih penasaran. Sebenarnya tantangan jadi guru tuh apa aja sih? Oh, tantangan jadi guru ya? Sebenarnya tantangan jadi guru itu sebenarnya banyak. Tapi gue ambil 3 poin aja ya. Oke, siap. Nah, yang di pertama itu tuh ada yang namanya kita berkonflik pastinya sama anak berkebutuhan khusus. Oh iya, itu betul. Nah, yang keduanya itu tentang pasti kita sama teknologi, nggak mungkin enggak. Yang ketiganya kita sama agama dan moral. Iya. Nah, pasti itu kan. Nah. Jadi kenapa kita bisa dibilang kita harus ditantang ini contohnya di tantangan buat guru? Karena minimnya pelatihan khusus pada anak. Jadi kita gimana caranya kita bisa buat anak itu bagus? Jadi kita punya pelatihan khusus gitu dulu. Buat anak berkebutuhan khusus ini. Iya. Guru-guru nggak semua bisa paham sama gimana caranya buat ngadepin anak berkebutuhan khusus, kan nggak mungkin kayak yang ya memang tidak semua anak berkebutuhan khusus, tapi ya mungkin yang anak berkebutuhan khusus itu lebih diprioritaskan. Dan guru itu bukan cuman jadi guru itu tuh harus bisa memahami 1000 karakter yang gua alami. Kayak memahami 1000 karakter tuh nggak mudah. Nah, kan itu poin pertama tuh. Ya, terus kedua nih. Poin kedua kan ada teknologi. Kita dari abad ke abad. Misalnya dari zaman kita dari dulu kita yang masih main petak umpet, masih main kayak gitu. Nah, kita tiba-tiba sekarang gadget bocah. Itu kan kayak perubahan zaman tuh harus pasti ada kayak gitu kan. Nah, gimana sih caranya kita tuh sebagai guru kita bisa bermain dengan kayak gadget bagi anak-anak, kita bisa mengaplikasikannya dengan anak menggunakan gadget. Tapi kayak gimana caranya gadget itu tuh bukan membuat keburukan pada anak, tapi membuat kebaikan pada anak. Iya. Dan karena seiringnya zaman juga kita tuh harus ngerti teknologi juga kan, semakin hari semakin tahun semakin banyak gitu perubahannya. Kemudian kita ya. Jadi kita ikutin lah itu periringan zamannya gitu. Nah, kalau yang di ketiga ini kan gue bilang agama dan moral ya. Iya. Kenapa gue bilang gitu ya, karena sekarang mungkin bersangkutan dengan zaman kan. Dari gue bilang ya teknologi gak sih, anak tuh semua bisa aja berbaulan tuh kayak agama tuh kayak bener nih. Nah, tapi gimana caranya kita sebagai guru harus yakinin anak-anak kita tuh yang kita didik. Gimana caranya buat kita tuh bisa kayak agama itu seperti ini, itu bukan malah mikirnya apa sih agama kayak gini kan enggak gitu harusnya. Tapi gimana caranya kita harus bisa ngasih tahu ke anak-anak kita kayak bahwa misalnya ini tuh bermanfaat buat diri kita, ini buat diri kita, buat orang tua, buat keluarga yang lain. Kita gimana caranya kita memperkenalkan agama, terus kayak adab Tuh penting banget itu yang adab penting ya. Karena apa ya, itu yang waktu itu
aku pernah bilang kan, karena adab lebih tinggi dari ilmu. Iya. Karena itu kita harus punya sikap yang kooperatif jadi guru. Paham? Paham. Oh, jadi itu ya. Iya. Kalau gitu, sekarang peluangnya deh. Peluang jadi guru tuh apa? Peluang jadi guru. Jadi dalam peluang jadi guru tuh banyak ya. Kita bisa jadi guru itu kita masuk ke keguruan nggak cuma jadi kita tuh maksudnya nggak cuma jadi guru kan banyak terus saya Iya, kepala iya. sekolah terus bisa jadi konselor anak. Jadi kita kayak kan ada tuh jurusan BK Iya. ya kan. Tahu. Tapi kita juga di PAUD, di guru PAUD itu kita punya konseling sendiri. Oh gitu. Itu di PAUD ada matkul konseling. Aku belum tahu ya, tapi mungkin ada. Tapi kita jadi sekarang kita tuh udah kayak kita tuh ada mata kuliah perkembangan karir gitu loh. Oh, iya iya. Jadi kita di mata kuliah perkembangan karir itu kita membahas banyak hal. Maksudnya kayak kan karir itu bukan cuma karir tok jadi guru. Iya. Kalau peluang guru juga menurut aku kayak misalnya kamu nggak banyak bertemu, misalnya kamu lebih memilih buka les terus buka itu bisa kok gitu. Dari pendidikan kita yang basicnya kita nih misalnya kita ngambil fakultas guruan kayak gini, saya guru PAUD dan bisa bikin bimba gitu, bisa bikin itu kan banyak peluang. Wah, menarik juga ya jadi guru ya. Kalau gitu, sekarang aku mau nanya deh. Gimana sih cara jadi guru gitu menurut kamu yang udah kamu pelajarin? Oke, jadi guru ya. Pertama, guru tuh ya tadi kan gue sempet singgung tuh kayak memahami sih karakter anak. Karakter anak tuh semua beda-beda. Ya benar-benar. Gimana cara kita bisa memahami anak? Dan kita nggak bisa. Kalau kita jadi guru tuh kita nggak bisa ya namanya kayak gak mau sama anak ini mah susah, anak ini nggak boleh. Mau dia bandel apapun kita harus Mau tetap. sebandel apapun dia, kita harus tetap profesional ya. Iya, Jadi benar-benar. kayak gimana ya kalau jadi guru, pengalaman gue ya waktu pas gue ngajar SD ya pasti gue kan pas SMA tuh ada kayak prospek gitu program kerja sekolah dan gue ngajar di SD kelas 4 dan di situ pun banyak ya ada anak disabilitas juga ada di situ. Nah gimana caranya tuh di situ gue yang sebenarnya gimana ya, aku yang belum tahu basic gimana cara jadi guru, gimana cara ngajar, dan di situ aku dilatih buat aku bisa jadi guru. Wow, itu hal baru, hal keren. Wow, gitu kayak Apalagi murid-muridnya yang Oh, emang nah. kayak gitu ya. nah, itu yang pertama. Iya. Yang kedua, lu bisa lu jadi guru kalau lu maksudnya kayak emosional banget gitu. Iya tuh susah banget. Susah sih. Apalagi anak kecil ya. Apalagi kita ngajar anak PAUD ya, kayak semuanya tuh emang mereka belum terlalu pikirannya belum seperti anak-anak dewasa, anak-anak Apa remaja. aja dicobain ya. Iya, itu belajar dicobain. Nah, kita gimana caranya kita harus bisa ngelarang anak kayak anak kecil itu tuh kayak dengan baik tapi tegas gitu. Jadi bikin anak gak ngulangin kesalahan apa yang pernah mereka lakukan. Tiga itu mungkin dari penampilan. Iya. Nah, itu jadi dari guru. Pasti anak-anak kayak mikir dong. Apalagi anak-anak tuh kalau misalnya di rumah kayak, kok kamu pakainya gini? Tadi tanya orang tua, orang gugur aja pakainya kayak gini. Kita harus mencontohkannya baik ya. Gitu. Kayak, wah, kok gurunya makanya kayak gini? Gak bener dong, kayak gitu kan. Jadi gimana caranya kita bikin anak murid kita tuh kita jadi panutan yang baik gitu loh, kayak mulai dari berpakaian, berbicara, terus kayak semuanya sikap apalagi gitu kan. Gitu. Menarik banget ini. Aku jadi tahu banyak hal tentang guru. Untung aku ketemu kamu di sini. Makasih banyak ya. Iya, Oke, kasih. Lanjut pergi dulu ya. Oke. Ada acara. Oke, bye-bye. Bye. Hati-hati. Iya.